Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Saleh, ada catatan tadi dari Bang Masinton kalau masalah mengenai putusan MK, katanya semua ditabrak, konstitusi ditabrak, etik ditabrak. Bang Saleh. Halo ya. Ya, Bang Saleh silakan tanggapannya tadi. Jadi begini ya, saya melihatnya ini ada dua sisi nih. Pertama kan soal kecurangan pemilu yang sekarang sedang kita hadapi ini kan. Sedang kita menghadapi tahapan pemilu yang nanti insya Allah pelaksanaan pemilunya adalah tanggal 14 Februari 2024. Itu dulu pertama. Nah sekarang menurut saya kalau ada yang mengeluh terkait dengan adanya kecurangan seperti itu, saya kira itu perlu dibuktikan dulu. Kecurangan seperti apa yang dilakukan. Karena konteks apa istilahnya peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebolehan seseorang untuk mendaftar menjadi capres atau cawapres, saya kira itu berbeda dengan konteks apa yang dimaksudin kecurangan, di mana yang kecurangan itu adalah ada perilaku tidak jujur, ada perilaku tidak adil. Nah sekarang kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, misalnya sekarang ini sebetulnya kecurangan yang dimaksud kecurangan mana? Karena tadi penjelasannya sampaikan Pak Masinton dikaitkan pula dengan Orde Baru. Nah kalau ada kaitannya dengan Orde Baru, saya kira itu tidak kontekstual untuk dibicarakan sekarang ini. Karena Orde Baru itu juga sudah dievaluasi oleh kita semua. Buktinya kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam seluruh apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Lalu kami pun ikut mendirikan partai, dalam hal ini Partai Reformasi Nyala Partai Amanat Nasional. Ini juga adalah dalam konteks untuk meluruskan kalau ada kecurangan-kecurangan yang dinilai terjadi saat ini, menurut saya ini sebaiknya diungkapkan saja ke publik sehingga publik mengetahui yang mana yang curang ini sebetulnya, siapa yang curang gitu, apa konteks curangnya, seperti apa. Sehingga nanti publik juga bisa menilai ini kecurangannya benar atau tidak. Yang kedua, kan kita punya pengawas pemilu. Ya kan kita punya aparatnya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk meluruskan sesuatu yang dianggap curang itu. Dan yang ketiga, jangan sampai pernyataan-pernyataan yang dimunculkan ke publik itu malah justru membuat kita makin gaduh, makin tidak teduh, membuat kita merasa tidak nyaman, tidak tertib, tidak tentram. Nah coba kita lihat, kan suasana kebatinan di antara ini mesti harus dijaga supaya kita akan tetap bersahabat. Saya dengan Pak Masinton kan bersahabat baik. Luar biasa saya dekat dengan dia. Tetapi dengan wacana-wacana yang dimunculkan mungkin oleh elit dan dibaca dan ditafsirkan nanti berbeda oleh masyarakat, itu yang menyebabkan suasana kebatinan itu menjadi tidak baik. Ini harus kita hindari gitu. Nah kami di Prabowo Gibran menginginkan ke depan ini justru malah persoalan legalitas tadi kita tinggalkan, seperti kata Mas Umam tadi, sudah kita sekarang masuk pada persoalan pokok bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kalau misalnya dikatakan ada kecurangan-kecurangan lagi, tuh pernyataan ada kata lagi itu, ada manipulasi lagi misalnya. Ini berarti yang melakukan manipulasi siapa? Karena selama ini udah 10 tahun ini pemilu dilakukan 2 kali kami ikut bersama dengan Prabowo, selalu ya kami misalnya disebut manipulasi, disebut curang. Ini kan agak aneh juga, masa orang kalah dituduh melakukan kecurangan gitu. Dan niat saja pun tidak ada. Niat untuk melakukan kecurangan itu pun tidak ada. Apalagi sudah ada sinyalemen yang mengatakan sudah terjadi kecurangan. Ini penting sekali. Ya penting, bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini sangat penting supaya tadi kalaupun ada tuduhan-tuduhan seperti itu ya tidak menyerempet, membuat gerakan hati kita menjadi tidak baik begitu. Saya kira ini apa yang penting saya tegaskan di sini. Baik Bang Saleh, silakan. Ada tantangan untuk pembuktian, diungkap saja, dibuka saja siapa yang melakukannya dan juga kecurangan seperti apa, Bang Masinton? Jadi yang disampaikan Bu Mega itu kan tadi beliau sebagai orang yang mengalami kejahatan demokrasi di masa Orde Baru itu ya. Tapi kalau Bang Saleh katakan gitu kalau menyinggung Orde Baru nggak konseptual sekarang, begitu disampaikan Bang Saleh tadi. Oh ya nggak bisa dong. Ini justru kita mengingatkan bangsa ini nggak terjerembab ke sana. Ada indikasi ke arah situ gitu loh. Dimulai dari mana? Dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar Bang Saleh, kita dengarkan terlebih dahulu, nanti mungkin Bang Saleh tanggapi. Silakan Bang Saleh. Dimulai dari persoalan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
sudah jelas gamblang menyampaikan ada pelanggaran etik berat di sana. Emang yang diuji di Mahkamah Konstitusi apa? Norma apa? Emang barang yang diuji di sana? Kan etik, norma. Ya. Gitu loh. Jadi ada pelanggaran etika di sana secara berat gitu loh. Nah, disitulah Bu Mega mengapresiasi terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Baik, baik. Sebagai terang di tengah gelap hari ini, ya, terhadap konstitusi kita yang sudah ditabrak oleh Ketua MK. Baik, Ya Mas gitu Hinton. loh. Jadi nggak boleh, konstitusi ini harus kita jaga roh dan jiwanya. Konstitusi nggak boleh dibegal untuk kepentingan kontestasi. Oke, Bang Masinton. Itu sudah. fatal. Ya, silakan Bang Saleh. Apa yang mau disampaikan tadi? Silakan. Begini, pertama, ya apa kejadian yang ada di Mahkamah Konstitusi dan MK, saya Mahkamah Konstitusi putuskan dan sudah ada undang-undang putusannya final mengikat, itu pegang dulu, nggak selesai di situ kan. Nah, kemudian ada katanya pelanggaran etik dan sudah diputus juga. Dan orang yang melakukan pelanggaran etik itu ada 9 hakim, 99 yang melanggar kode etik, melanggar etika. Lalu ada 1 yang dianggap pelanggaran etika berat, lah sudah diputus juga, ada hukumannya. Menurut saya ini sudah selesai proses ini. Kalau ada misalnya orang yang belum puas dengan putusan-putusan itu, sementara ada jalur yang bisa dipakai untuk bagaimana menuntaskan persoalan, pakai jalur itu. Kita tidak melarang, kita mati. Nah, tetapi kalau misalnya mengaitkan perilaku Orde Baru dengan apa yang terjadi hari ini itu sangat jauh sekali. Karena kami di zaman Orde Baru juga bukan penguasa, bukan politisi juga, bukan partai pengusung kekuasaan pada waktu itu. Kita sama, kita berada di luar kekuasaan malah justru. Nah, karena itu kalau dikaitkan itu dengan sekarang itu tidak ada, tidak boleh. Tetapi satu hal yang memang kita harus tetap hormati apa yang disampaikan oleh Bu Mega sebagai seorang negarawan, kita harus mewanti-wanti potensi-potensi kecurangan. Saya itu sepakat. Kecurangan itu di mana-mana ada. Tetapi dikatakan sudah ada kecurangan, sekarang ini tentu harus dibuktikan. Nggak boleh sembarangan kita menuduh seperti itu. Dan tadi sekali lagi, ini saya begini loh, pemilu yang lalu itu Bang Saleh seperti ini. Ya. Nah, jangan sampai keterbelahan masyarakat itu muncul lagi sekarang ini dengan adanya isu-isu ataupun statement-statement yang membuat kita menjadi tidak enak antara satu dan yang lain. Baik Bang Saleh. Ya, apakah kemudian Mas Umam hal-hal yang disampaikan seperti Ibu Megawati yang Mas Saleh katakan juga tadi semacam tuduhan begitu, itu kemudian bisa meningkatkan tensi yang ada di kalangan masyarakat, membuat gaduh lagi? Apakah ada potensi seperti itu? Iya, sebagai sebuah wacana tentu hal itu tentu akan mendapatkan respon dari masyarakat dan tentu ada segmen masyarakat yang percaya, yang kemudian mengamini dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga bagi rival-rival politik Bang Masinton misalnya, statement dari Bu Mega atau Bang Masinton tadi dianggap sebagai sebuah ekspresi kekhawatiran akan kekalahan atas proses kontestasi ke depan. Tetapi di saat yang sama tentu kekhawatiran itu juga barangkali juga berlandasan karena muncul fenomena-fenomena seperti di Bali kemarin, kemudian muncul juga di Sumatera Utara yang meskipun itu bisa diklarifikasi oleh aparat setempat, tetapi kemudian bayangan tentang netralitas kekuasaan negara yang dianggap tidak berjalan secara memadai, kemudian bayangan tentang kooptasi instrumen kekuasaan negara dalam proses kontestasi. Nah, itu semua kemudian menggelayuti apakah kemudian proses demokrasi ini bisa berjalan secara fair atau tidak. Nah, oleh karena itu memang di dalam konteks ini semuanya butuh pembuktian. Sama yang disampaikan oleh Bang Saleh tadi juga harus dibuktikan bahwa kalau misal Panglima baru yang tadi siang melakukan fit and proper test, jangan ragukan netralitas saya. Itu juga harus betul-betul dibuktikan. Karena bagaimanapun juga banyak juga yang kemudian berasumsi menjelang pemilu, Panglima berganti, Panglima dari Matra Angkatan Darat yang memiliki penguasaan teritorial bukan hanya di level elit tetapi pada segmen terkecil dalam struktur pemerintahan di negeri ini, yaitu pada level desa. Dengan hadirnya Babinsa diharapkan itu tidak menjadi instrumen kekuasaan negara yang justru terkonsolidasi sehingga memenangkan kelompok tertentu, mengalahkan kelompok tertentu. Nah,
ini bagian dari politics of fear, politik ketakutan, karena barangkali bagian dari bentuk ketidakpastian. Ada ruang-ruang yang kemudian kita sendiri dibuat khawatir oleh semua itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang dibutuhkan memang political will of the top political leader. Siapa? Pak Jokowi. Konsisten statement antara perkataan dengan bukan hanya perbuatan, tetapi bagaimana interpretasi dari kekuatan-kekuatan di bawah, operator-operator di bawah dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah, di level itu tentu kita semuanya ingin melihat Pak Jokowi betul-betul bisa bersikap netral, meskipun rasa-rasanya agak sulit membayangkan Pak Jokowi untuk bisa melakukan itu, karena bagaimanapun juga ada sisi-sisi kalkulasi politik yang tidak mudah bagi beliau untuk bersikap netral 100%. Saya yakin Pak Jokowi tetap akan netral. Tidak pernah insya Allah Pak Jokowi menyampaikan secara terbuka akan mendukung A, B, C, mendukung capres A, mendukung capres tertentu. Mungkin tidak, tetapi kata Benedict Anderson, kata Profesor Kuncoro Ningrat, pemimpin Jawa, Javanese leadership style itu identik dengan simbol. Jadi Pak Jokowi cukup dengan berkerling mata, cukup dengan senyum, lingkaran-lingkaran kekuatan politik di sekitarnya sudah bisa paham kemana arah preferensi politik Pak Jokowi ke depan. Baik, itu lebih bahaya lagi. Nah, tapi yang pasti kalau kata Mas Umam tadi, semua pihak ini ditunggu netralitasnya dan juga keseriusannya yang dilakukan dalam pemilu 2024. Sebenarnya kalau saya memberikan waktu lebih panjang, Bang Saleh dengan Bang Masinton mungkin akan berdebat lebih panjang lagi. Tapi sayangnya kebersamaan kita yang mengenai diskusi ini juga sampai di sini dulu. Nanti mungkin Mas Umam juga bisa berikan penjelasan lebih lanjut di segmen-segmen akhir mengenai kekuatan dari para baca pres, bacawa pres ini bersama Agita Malika. Bang Masinton, terima kasih. Ya, Bang Saleh juga terima kasih. Tapi Pak tadi Saleh, menyambung yang dikatakan Bang Saleh, ditunggu pembuktiannya. Kalau ada kecurangan semuanya ditunggu pembuktiannya Bang Masinton. Bang Saleh terima kasih.